Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari buku Mazmur pasal 112 ayat 7 dan ayat 8 yang berkata sebagai berikut. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Puji Tuhan, pemazmur mengingatkan kepada orang-orang percaya, kepada saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan, kita diingatkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang itu ternyata memiliki kekuatan mental. Orang ini memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menghadapi tekanan, kegagalan, dan cara-cara yang jahat yang ditimpakan kepada mereka. Itu kekuatan yang tidak mudah diperoleh. Tapi itulah keadaan yang diingatkan tentang orang benar. Orang benar itu dia tenang di dalam kesulitan. Orang benar tidak banyak bereaksi di tengah keadaan yang tidak menguntungkan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah gentar, orang-orang yang tidak pernah goyah, karena dia tahu siapa yang dia percaya dalam kehidupan ini. Karena pembacaan kita tadi katakan bahwa orang itu tidak akan terpengaruh oleh apa yang ada di depan mereka. Dikatakan ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi orang benar itu karena pikiran, hati, tindakan, perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Namun sikap yang kita buat itu harus menunjukkan ketenangan, rasa tenang, rasa aman walaupun situasinya tidak aman, walaupun keadaannya sangat bertentangan dengan perasaan yang kita miliki. Dan inilah hal yang perlu diperhatikan, karena hubungan kita dengan Tuhan akan membuat hati kita tetap teguh dan tenang dalam menghadapi tantangan rintangan. Saya teringat beberapa tahun lalu, masih awal-awal saya jadi gembala, tahu-tahu di sebelah gereja terjadi kebakaran. Saya tidak ada di pastori, dan pada kebakaran itu orang pada sibuk, pengerja sibuk, memakai selang, berusaha membantu, menyiram, memadamkan api yang makin besar. Saya lagi terapi dan istri saya telepon, cepat pulang karena ada kebakaran di samping gereja. Saya katakan, saya lagi di terapi, kalaupun saya kembali itu perlu waktu setengah jam dari tempat itu sampai di pastori atau sampai di gereja. Dan saya katakan yang cepat itu kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan waktu saya kembali api sudah padam, karena rupanya mereka sudah berdoa. Itulah kekuatan dari orang-orang yang berharap kepada Tuhan, sehingga ada bahaya, ada ancaman, ada ketakutan, kita percaya Tuhan bisa buat apa saja.
Jangan pikiran kita yang mengurangi kekuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa tolong? Tidak ada jalan. Bagaimana Tuhan bisa tolong? Tidak ada orang bisa ke sana. Loh, pikiran kita yang membatasi kekuatan kemampuan Tuhan. Tuhan tolong mesti pakai orang. Tuhan bisa tolong pakai ikan. Tuhan bisa tolong pakai ayam. Tuhan bisa tolong pakai keledai. Tuhan bisa tolong dengan berbagai cara. Bahkan kalaupun kelihatannya Tuhan tidak tolong, Sadrak Abednego, Mesak Abednego telah membuktikan api tidak menghanguskan mereka. Dan itulah tindakan dari orang benar yang merasa aman. Tidak pernah takut, tidak pernah goyah, tidak pernah bimbang. Karena dia sangat percaya kepada Tuhan dan tahu apa yang Tuhan bisa buat untuk mereka. Kita tidak usah pikir, kira-kira kalau begini Tuhan mau tolong dari mana ya? Kita nggak usah pikir karena kita bukan Tuhan. Tuhan bisa memakai segala cara, 1001 macam. Kita hanya punya cara sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kita. Kita punya kemampuan hanya sebatas pengalaman kita. Kita punya kekuatan hanya sebatas kebiasaan kita. Dan itulah hal yang harus kita hindari dalam menghadapi tahun yang akan datang, yang begitu banyak rintangannya, yang makin begitu banyak cobaannya. Kita harus tetap yakin Tuhan yang kita percaya tahu menyelamatkan orang benar dari malapetaka. Ini yang harus ada dalam hati, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam perkataan kita, sehingga apa yang dikatakan oleh pemazmur, sekalipun kabar itu tidak baik, sekalipun berita itu menakutkan, tapi kita memiliki sikap, kita memiliki tindakan yang menunjukkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas dan selalu ada untuk menolong dan menyertai kita. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Kabar-kabar boleh tidak nyaman, situasi boleh sangat menakutkan. Percayalah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu kami sudah ada di ujung tahun 2024. Kami sudah dapat memastikan bahwa tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan firman-Mu adalah masa-masa yang makin sukar. Tapi kami bersyukur karena Tuhan ingatkan kepada kami, orang benar, orang yang takut Tuhan, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah takut. Walaupun kabar mengancam kehidupan kami, walaupun situasi tidak menyenangkan kehidupan ini, tapi Tuhan tetap ada dan Tuhan punya cara untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang tidak pernah melemah dan tidak pernah berkurang untuk menolong dan menyertai kami. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap berharap, bersandar, dan terus mempertahankan hidup kami sebagai orang yang benar. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.